Indonesia itu maka unsur aboriginnya itu menjadi semakin kental. Oleh karena itu kemudian cenderung kulitnya lebih hitam dan rambutnya itu lebih keriting. Kalau saudara keriting, ya itu salah satu tanda kalau saudara punya darah aborigin. Ya. Nah, tapi yang sulit ditipu juga adalah ya itu tercermin dari kulit, mata, rambut dan pantat. Kenapa pantat? Ya. Ada yang tidak bisa ditipu kalau seseorang itu punya darah Mongolian. Pantatnya pada waktu bayi biru. Jadi kalau saudara punya anak itu bayinya biru, saudara perlu belajar bahwa saudara itu Mongolia, saudara itu Cina juga sebetulnya. Kemudian terefleksi juga secara sosiokultural pada bahasa, makanan, tradisi, seni budaya, dan toleransi pada pluralitas. Kita ini memang betul bahasa yang plural betul. Kenapa demikian? Ya, karena kan dari sononya kita itu plural. Kita itu Cina ya iya, ya India ya iya, Arab ya iya, tapi aborigin juga. Itulah Indonesia, itulah Nusantara. Ini bukan hanya Indonesia, semua yang di Asia Tenggara ini seperti ini. Cuman barangkali kalau Vietnam Mongolianya mungkin 75% atau bahkan mungkin 80% untuk Vietnam. Ya. Malaysia kurang lebih tidak terlalu jauh dari kita barangkali. Ya. Kemudian Thailand mungkin ya Mongolianya sedikit lebih banyak. Dari seperti itulah ya yang namanya Asia Tenggara. Lanjut. Nah, congkro manggilinya Nusantara itu seperti ini kurang lebih. Ini kurang lebih ya. Abad 89 itu pernah mencapai puncak kejayaannya. Dan pusatnya di mana? Pusatnya di daerah Jawa bagian tengah ini, ya, Jogja, Solo, Kedung, itu, ya, itu puncak. Itu makanya peninggalan Mataram itu ya tersebar di daerah ini, ya, di Wonosobo itu di Dieng, ya, ada peninggalan candi-candinya di Semarang itu di gunung itu namanya Gunung Ungaran, ya, tersirat itu candi-candinya di sekitar Jogja, Solo, ya Dieng itu juga. Nah, artinya apa? Itulah puncak kejayaan Nusantara pada zaman itu. Ada di sini. Jadi pusat gravitasinya ada di Jawa bagian tengah. Kemudian pada 1415 itu puncak kejayaan dicapai pada zaman Majapahit, ya, yang berada di Jawa bagian timur. Sekarang ini, ya, pusat gravitasi ASEAN itu ya di Indonesia. Ibu kota ASEAN itu di Jakarta. Ya, hanya kurang lebih 1 kilo dari rumah saya di Jakarta, di Kebayoran Baru. Ya. Jadi kembali lagi pusat gravitasi Nusantara itu di Indonesia. Ya. Sekarang berpindah di Jawa bagian barat. Lanjut. Nah, inilah saya gambarkan ya bagaimana dominasi geoperadaban itu sedang bergeser dari barat ke timur. Barat yang portofolio peradabannya itu adalah Latin, Indo-Jerman dan Anglo-Saxon, dan yang sekarang yang sedang dominan itu barat itu adalah Anglo-Saxon. Pemimpin barat itu adalah Anglo-Saxon, terutama Amerika Serikat. Ya. Kemudian Mongolian, ya, timur itulah Mongolian, Aryan dan Semitian. Yang paling depan itu sekarang adalah Mongolian. Oleh karena itu tesis saya sekarang adalah bahwa pada abad 21 pusat gravitasi dari barat ke timur terjadi migrasi nilai ekonomi melalui investasi dan perdagangan dari submerging economies yang terkonsentrasi di barat, yang jenuh dan tidak banyak menyisakan ruang untuk tumbuh, ya. Ekonomi makronya tidak lagi stabil, demografinya menua, tidak sensitif terhadap sangat tumbuh, ya. Ke emerging economies yang terkonsentrasi di timur, masih memiliki banyak ruang untuk tumbuh, ekonomi makronya lebih stabil, demografinya lagi mekar dan sensitif terhadap rangsangan tumbuh. Lanjut. Ya. Sejalan dengan itu, dominasi geopolitik pun juga bergeser, ya, di mana untuk beberapa dekade ke depan ini, saya perkirakan sekitar 6-7 dekade ke depan, Cina, ya, paling berpeluang untuk menjadi pusat gravitasi politik baru. Dan selanjutnya peluang terbaik itu akan bergeser ke India.
sementara Indonesia semakin menjadi kuda hitam. Lanjut. Nah, pergeseran itu menimbulkan turbulensi, ya. Dan ini turbulensi itu sudah terjadi, ya. Krisis finansial global 1998 yang kemudian menyebabkan krisis ekonomi yang paling dalam untuk Indonesia, ya. Melanda emerging economies, ya. Yang paling dalam dari emerging economies itu adalah Indonesia, ya. Tapi kemudian menjadikan, ya, krisis itu sekarang ekonomi emerging economies itu justru menjadi sehat sekarang. Krisis finansial global 2008-2009 melanda submerging economy sampai sekarang ini belum teratasi. Sekarang Barat ini betul-betul lagi menderita, ya. Seperti kita menderita tahun 98 dulu, ya. Saya menjadi Menteri Keuangan dulu ketika, ya, Indonesia ekonomi sedang parah-parahnya. Ketika sekarang Indonesia sedang menjadi bangsa pariah waktu itu. Betul-betul masa sulitnya. Kemudian krisis fiskal negara maju. Sekarang sedang terjadi krisis fiskal, ya. Di Yunani, Irlandia, Portugal, Spanyol, Inggris, Jepang, Amerika, semuanya mengalami krisis fiskal. Kemudian perang dagang sudah berlangsung antara Mongolian dengan Barat itu sejak akhir abad 20. Perang uang, sekarang sedang terjadi perang uang antara Cina dengan Amerika, ya. Kemudian kelas peradaban dimulai dengan September 11 tahun 2000, ya, 2001 waktu itu, ya. Antara Barat 2001, ya, saya ingat, 11 September, ya. Antara Barat utamanya ini perang kelas peradabannya antara Barat dengan Semitian, ya, dan Aryan. Kemudian perang energi, ya, perang Kuwait, perang Irak, perang Libya sekarang ini semuanya adalah perang energi. Demokratisasi, ya, melanda di mana-mana. Anehnya mulainya itu demokrasi itu di Indonesia dan di Turki. Kemudian Indonesia dan Turki menjadi benchmark, menjadi referensi bahwa ternyata demokrasi itu fit, ya, cocok dengan Islam. Ya, Islam Muslim itu bisa berdemokrasi. Contohnya Indonesia dan Turki. Setelah itu kemudian merembet kemana-mana. Ya, dunia Arab sekarang mengalami revolusi dan belum selesai. Belajar dari Indonesia itu akan berlangsung lama karena Indonesia pun sampai sekarang masih gonjang-ganjing. Jadi saya kira mereka akan lama ya. Kita sudah berapa lama itu reformasi? Ya, sudah 12 tahun, mau masuk 13 tahun ini. Ya. Saya kira mereka akan lama itu. Akan makan barang belasan tahun untuk sampai kemudian stabil. Bahkan sekarang ini demokrasi juga melanda, ya, ke Malaysia barusan saja mencabut Internal Security Act. Ya. Ini menarik sekali, ya. Saya duga nanti Malaysia ke depan ini akan segera gonjang-ganjing. Ya. Karena korupsinya Malaysia itu juga tidak kalah tingginya dari Singapura, ya. Singapura itu juga saya kira mulai gerah. Saya kira sooner or later Internal Security Act di Singapura itu suatu saat pasti juga harus dicabut. Malu dong, ya. Di Indonesia sudah demokrasi kayak gitu. Kemudian Malaysia pun juga naik tingkat demokrasinya. Maksud Singapura mau terus-menerus pada Singapura yang paling makmur, kelas menengahnya yang paling besar itu. Nah, lanjut. Nah ini ada kaitan antara geopolitik, ya, itu dengan konjungtur ekonomi. Ini saya ambil dari harian Kompas, ya, tahun 2008, ya. Cuman Kompas tidak membacanya seperti saya, ya, karena Kompas tidak paham ayat tadi watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas itu, ya. Ini ternyata komoditas strategis, ya, seperti metal, pangan, ya, kemudian energi